ini menurut Pak Franky gimana sih dari kacamatanya Pak Franky sendiri melihat kondisi market saat ini gitu? Baik, kondisi market saat ini tergantung kondisi global ya, karena market itu sekarang sudah sangat terhubung. Market domestik dengan market global itu sangat erat ya pengaruhnya. Jadi kalau kita mati di Amerika sekarang yang jadi fokus kebanyakan investor itu adalah tingkat inflasi yang tinggi, dan tingkat inflasi yang tinggi itu sudah sempat mencapai 9%, sudah mulai menurun beberapa bulan terakhir, tapi masih tinggi, masih di atas 6%. Dan itu jauh di atas rata-rata inflasi Amerika yang biasanya cuma 2-3%. Itu yang menyebabkan Bank Sentral Amerika tidak punya pilihan, tapi mereka menaikkan suku bunga dengan sangat agresif. Jadi suku bunga yang mendekati 0 di Amerika tiba-tiba naik hampir 5%. Ada kemungkinan bisa naik di atas 5%. Jadi hal itu sangat-sangat mempengaruhi kondisi terutama di pasar modal. Ya. Jadi untuk Indonesia sendiri, ya, dampaknya juga berpengaruh kepada kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Ya, kita ketahui tahun lalu Indonesia ekonominya masih tumbuh 5,3%. Tapi mungkin dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan ada kondisi penambatan ekonomi global, ada kemungkinan ekonomi kita masih tumbuh cukup baik, tetapi ada penambatan. Ya diperkirakan mungkin sekitar 4,8%, sedikit di bawah 5%. Dan bagi investor itu sesuatu yang positif sebetulnya, karena pertumbuhan ekonomi kita lebih baik dibanding negara-negara berkembang yang lain. Mungkin pengecualiannya seperti China ya, China pertumbuhannya bisa di atas 5% tahun ini. Jadi menurut kami sampai ada kejelasan tingkat suku bunga di Amerika, itu kondisi pasar masih akan sangat bergejolak, ya, terutama di semester 1. Nanti kalau sudah ada kejelasan, mungkin di akhir kuartal kedua nanti baru kondisi market bisa lebih stabil dan kita bisa harapkan lebih kondusif untuk investor di semester 2. Itu sih Mbak Cisti. Oke, nah tadi Pak Franky sempat singgung-singgung kenaikan inflasi ya Pak ya. Memang itu yang terjadi di kondisi market saat ini. Lalu apa sih Pak hubungannya dari kenaikan inflasi tersebut terhadap kinerja dari reksadana? Baik, tahun lalu inflasi kita itu naik sampai mendekati 5,5%, apalagi setelah pemerintah memutuskan menaikkan BBM subsidi yang besaran kenaikannya cukup besar 30%. Jadi tahun lalu itu inflasi kita naik di atas 5%. Padahal kan pas pandemi itu 2 tahun, 3 tahun itu di bawah 3%. Jadi naiknya lumayan signifikan. Cuma pada tahun ini Bank Indonesia dan pemerintah cukup optimis bahwa inflasi kita bisa turun mendekati target Bank Indonesia di sekitar 4%. Dan hal itu tentunya akan berdampak cukup positif dari sisi daya beli masyarakat. Ya, kalau inflasi bisa terjaga dengan baik, tentunya daya beli masyarakat akan cukup kuat, ya, dan itu akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan-perusahaan, ya, karena mereka juga menjual kepada konsumen. Ya. Dan kalau kinerja perusahaan bisa terjaga baik, tentunya berdampak positif kepada kinerja reksadana, ya, yang kebanyakan berinvestasi, apalagi reksadana saham kan, berinvestasi di pasar modal. Demikian, Mbak. Iya, terutama reksadana saham ya Pak, atau equity fund gitu teman-teman. Nah, kemudian gimana sih Pak dari Pak Franky sendiri melihat peluang berinvestasi di tengah-tengah kondisi market yang seperti saat ini? Baik, dengan kondisi market yang kami perkirakan cukup fluktuatif, masih bergejolak, menurut kami itu selalu ada potensi atau peluang bagi investor, karena kebanyakan investor sebenarnya harus memiliki perspektif jangka panjang ya, kalau berinvestasi di instrumen seperti saham atau reksadana saham. Jadi setiap
kali ada koreksi di pasar, itu justru bisa dilihat sebagai peluang untuk menambah posisi dia. Kalau dia punya saham atau dia punya reksadana saham, itu bisa ditambah posisinya, tetapi jangan terlalu agresif juga. Artinya, waktu menambah juga bisa dicicil-cicil, tidak harus dilakukan sekaligus. Tetapi begitu ada koreksi, mungkin pasarnya turun 2-3%, itu bisa dijadikan peluang untuk menambah posisi. Jadi harga rata-rata yang didapat itu bisa lebih optimal. Begitu, Mbak Cisti. Oke, setuju Pak. Jadi mungkin teman-teman bisa menerapkan metode dollar cost averaging gitu ya Pak ya. Semacam investasi secara berkala nih teman-teman. Karena peluang investasi itu selalu aja terjadi meskipun marketnya sedang koreksi gitu ya. Oke, Pak, kira-kira seberapa penting sih untuk investasi sendiri, terutama untuk teman-teman ajaib nih yang memang masih pemula banget gitu, masih Gen Z, masih Gen milenial gitu. Kira-kira seberapa pentingnya sih Pak untuk investasi? Baik, jadi investasi itu sangatlah penting, dan hal utama yang membuat kenapa orang harus berinvestasi adalah kalau saya ilustrasikan misalnya teman-teman punya uang 1 juta hari ini, ya. Kalau uang 1 juta itu kita lihat lagi 10 tahun dari sekarang, nilainya itu akan turun secara nominal akan sama, tetapi daya belinya itu akan turun secara signifikan. Kenapa? Ada yang namanya inflasi. Jadi inflasi itu bisa membuat daya beli atau nilai uang yang kita miliki itu akan turun terus. Ya, sepanjang waktu dia akan turun. Caranya bagaimana? Salah satu cara yang efektif untuk mengoffset penurunan daya beli uang kita atau kekayaan kita ya dengan berinvestasi. Jadi bisa saya katakan investasi yang bisa dikatakan cukup berhasil kalau bisa memberikan return di atas sekian persen di atas tingkat inflasi. Ya, paling tidak bisa menyamai inflasi. Tapi yang diharapkan tentunya bisa lebih tinggi dari tingkat inflasi, sekian persen. Kalau itu bisa dilakukan, daya beli dari uang kita itu sepanjang waktu akan terus naik, bukannya turun. Berbeda dengan kalau kita cuma parkir uang kita di deposito, ditaruh di bank aja. Ya, ditaruh di bank dalam waktu panjang, nilai belinya itu, daya belinya uang yang kita miliki bukan akan naik, tetapi akan turun. Karena biasanya inflasi bisa lebih tinggi dari suku bunga deposito yang bisa kita dapat di bank. Jadi saran saya bagi investor yang pemula bisa mulai melihat alternatif berinvestasi seperti di reksadana. Reksadana itu cukup tepat karena produk reksadana itu dikelola oleh manajer investasi dan dikelola dengan metode yang teruji, profesional, ya. Jadi apa yang dibeli itu benar-benar dianalisa dengan baik sebelum dibeli dan komposisinya dibuat seoptimal mungkin untuk memberikan return yang paling baik. Demikian, Mbak Cisti. Oke, ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang masih pemula banget, masih belum bisa menganalisa secara mandiri gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan investasi ke reksadana. Karena tadi Pak Franky udah bilang ya, reksadana sendiri itu kan memang sudah dikelola oleh pihak berwenang, kemudian juga pihak yang sangat profesional gitu di bidangnya ya. Sehingga untuk teman-teman ya cukup percayakan aja dananya untuk diinvestasikan ke dalam reksadana gitu teman-teman. Terus apakah saat ini penting untuk berinvestasi? Ya tentu untuk menjaga nilai dari aset atau harta yang teman-teman punya saat ini. Karena mungkin secara nominal tidak berkurang ya Pak, tapi secara nilai atau value-nya itu tentu akan berkurang gitu teman-teman. Oke, thank you Pak Franky buat jawabannya. Nah, kita ke topik kita kali ini ya Pak ya. Kira-kira bisa nggak sih Pak kita untuk memaksimalkan passive income lewat investasi? Baik, tentu saja sangat mungkin kita memaksimalkan passive income dengan berinvestasi dari reksadana. Ya, investasi itu kan bisa kita lihat investasi secara langsung dalam bentuk kita membeli saham atau obligasi, atau secara tidak langsung dengan membeli produk reksadana. Nah, kalau kita membeli saham, itu kan ada
ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dari berinvestasi saham ataupun reksadana saham, yaitu terutama kenaikan harga saham. Dan jangan lupa, kebanyakan saham perusahaan yang besar biasanya membagikan dividen. Dan kalau kita sebagai investor reksadana, keuntungan kenaikan harga termasuk dividen itu akan tercermin dengan kenaikan harga nilai aset bersih dari reksadana. Dan bagi investor yang ingin menghasilkan passive income, pada saat nilai aset bersihnya atau NAB atau sering disebut NAV itu sudah naik, dia bisa menjual sebagian dari unit yang dia miliki, itu dia bisa dijual, kemudian itu bisa menjadi passive income dari investor tersebut. Ya, demikian, Pak Cisti. Oke. Nah, teman-teman jadi udah terjawab ya, apakah bisa teman-teman mendapatkan passive income dengan investasi? Jawabannya bisa ya teman-teman ya, tentunya tak terkecuali mau investasi saham ataupun investasi ke dalam reksadana nih teman-teman. Jadi kapan lagi gitu untuk mulai investasi? Sekarang gitu ya teman-teman ya saatnya ya. Oke. Nah, Pak, kalau kita di investasi itu kan kita mengenal yang namanya diversifikasi ya. Baik itu terutama sih untuk investor saham lah, kayaknya udah nggak asing dengan kata diversifikasi. Nah, apakah diversifikasi itu juga perlu diterapkan ketika kita berinvestasi di reksadana? Gimana Pak Franky? Baik, konsep diversifikasi ini kan berasal dari konsep manajemen portfolio. Jadi tujuan utama adalah kita ingin menghasilkan return yang terbaik untuk suatu tingkat risiko yang kita ambil. Jadi tujuannya memitigasi risiko yang kita ambil di dalam pada saat kita berinvestasi. Jadi kalau itu berlaku untuk portofolio saham atau obligasi, saya rasa itu juga berlaku bagi investor yang untuk mitigasi risiko yang membeli reksadana. Diharapkan menurut saya sarankan jangan beli cuma satu reksadana. Karena kalau satu reksadana, kalau kinerjanya itu ternyata di bawah benchmark atau tolok ukur, berarti investor tidak punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi paling tidak dana yang ada mungkin bisa disebar ke beberapa reksadana. Ya, tidak harus sampai 10 atau belasan. Tapi pilih aja beberapa reksadana, mungkin 3-5 reksadana yang dirasakan punya kinerja yang baik, yang secara historis dan mungkin dikelola dengan oleh manajer investasi yang sudah punya track record yang baik, diharapkan bisa memberikan return yang optimal. Jadi diversifikasi itu saya rasakan penting juga untuk reksadana. Oke. Nah, kira-kira gimana sih Pak strategi pemilihan investasi yang tepat menurut Pak Franky sendiri? Oh, baik. Untuk kebanyakan investor harus memahami bahwa semua investasi itu termasuk reksadana ada risiko yang harus diambil kan. Tentunya tergantung jenis reksadananya. Ya, ada reksadana saham risikonya lebih tinggi, reksadana obligasi atau pendapatan tetap risikonya ada risiko tapi lebih rendah, mungkin sedang ya. Ada yang risikonya rendah seperti pasar uang. Jadi untuk memilih instrumen yang tepat bagi seorang investor, dia harus pertama mengetahui berapa sih return yang diharapkan. Apakah dia mengharapkan return sebesar inflasi atau 5% di atas inflasi atau lebih tinggi lagi. Jadi target return penting ditentukan di awal, kemudian dia juga harus memahami berapa besar profil risiko, toleransi risiko yang bisa diambil. Nah, khusus untuk toleransi risiko itu ada dua hal perlu diperhatikan. Dia harus mengetahui juga seberapa besar sih kemauan dia mengambil risiko. Ada investor yang mungkin sanggup ya. Faktor yang lain adalah ability atau kesanggupan mengambil risiko. Mungkin secara dana dia sanggup, dana yang diakumulasi cukup banyak, tetapi secara toleransi risiko mungkin dia terlalu rendah, mengakibatkan beberapa instrumen seperti saham atau reksadana saham mungkin kurang tepat bagi investor tersebut. Ya, saya ilustrasikan mungkin dengan seorang investor ingin mendapat return 9% 1 tahun. Jadi yang bisa dia lakukan, reksadana apa yang dia bisa beli? Ya tentunya dia harus mengkombinasikan reksadana seperti reksadana
saham yang bisa memberikan return 10% atau di tahun-tahun tertentu bisa memberikan return di atas rata-rata 10%. Tapi dia juga harus menggabungkan dengan mungkin reksadana pendapatan tetap yang returnnya mungkin cuma 6-7% satu tahun, tetapi relatif lebih dari sisi gejolak mungkin lebih aman dibanding dia berinvestasi 100% di reksadana saham. Jadi mungkin dalam kondisi investor itu dia harus membagi alokasi dana mungkin 2/3 reksadana saham, sepertiganya reksadana obligasi. Tetapi ini investor yang harus berani mengambil risiko. Kalau dia sama sekali tidak mengambil risiko, tentunya dia harus menurunkan target return dia, mungkin tidak boleh 9% atau 10%, mungkin dia harus turunkan sedikit lebih rendah, mungkin 6-7% lebih relatif lebih tepat bagi investor tersebut.